Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Hari ini saya akan menceritakan kisah-kisah horor lagi yang mungkin terjadi pada kalian atau terjadi pada teman-teman semua. Jadi hari ini saya akan bercerita tentang cerita horor yang dari pengalaman kisah nyata saya sendiri. Kejadian ini terjadi pada tahun 2012 ketika waktu itu saya balik ke Jawa untuk menengok bibi dengan keluarga yang ada di Jawa, karena bibi pada waktu itu lagi sakit memang. Jadi kita dari Papua menggunakan kapal. Waktu itu kita menggunakan kapal Labobar. Kapal ini berjalan dari Manokwari, Makassar, langsung Surabaya. Jadi waktunya mungkin cukup singkat, sekitar 5 hari sudah sampai. Kami sudah sampai di Jawa, tepatnya di sebelah kota Semarang, yaitu kota Pati. Pada waktu itu kami menggunakan travel mobil sampai di rumah kami yang ada di Pati, Jawa Tengah. Pada saat kami datang, kami melihat Bude memang pada waktu itu memang sudah sakit-sakit. Jadi kita tidak tahu ada hal yang besar terjadi kepada Bude ini ketika kami datang. Kami datang hari Jumat. Setelah itu Bude sangat kaget karena kami datang tiba-tiba dari Papua, karena kami jarang sekali balik ke Jawa dan itu baru pertama kalinya kami balik ke Jawa. Bude sakit-sakitan memang, dadanya sesak, kadang batuk-batuk, dan selalu kalau ditanya dengan tetangga, ketika ditanya kamu kapan sembuh, jadi dia bilang nanti tunggu adik saya yang punya rumah ini datang baru nanti saya sembuh. Jadi Bude ini tinggal di rumahnya peninggalannya kakek, yang rumah itu sudah dibeli mama, dan Bude ini yang jaga. Jadi dia tinggal di situ sendirian, tapi kan di samping kanan kirinya ada keluarga lain. Kami datang pada hari Jumat. Setelah itu pada hari Rabu sore itu Bude tiba-tiba jatuh di kamar mandi dan tak sadarkan diri. Jadi Bude ini dia mau ambil air wudhu untuk sholat maghrib, dan tiba-tiba dia tidak kembali dari kamar mandi lama. Setelah itu ayah datang ke kamar mandi untuk melihat Bude kemana, karena kita mau ajak makan. Begini tiba-tiba Bude sudah terkapar di kamar mandi dan tak sadarkan diri. Ayah angkat ke kamar, dan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, Bude seketika itu meninggal dunia. Jadi malam itu hari Kamis kalau tidak salah, Bude meninggal Kamis maghrib ya. Jadi dikuburkannya hari besoknya, Jumat pagi gitu ya. Jadi ketika itu mayatnya Bude ini kan dia di rumah selama 1 malam. Ketika mayat di rumah ini kan semua orang pada sibuk untuk persiapan tahlilan dan lain-lain. Ketika mayat di atas meja begitu dikasih kayak kain jarit batik gitu, itu diletakkan sebuah pisau. Jadi saya sendiri pun tidak tahu pisau itu untuk apa. Jadi pisau itu ditaruh di atas perutnya Bude. Jadi saya lihat kayak horor sekali. Sebenarnya Bude mau diapain gitu, kenapa ditaruh pisau? Sepertinya saya pun sendiri pun takut karena ditaruh pisau di atas itu. Terus mama ambil pisaunya, mama bawa ke dapur. Ketika malam itu pas masih ada Bude kan, saya ke kamar mandi sekitar jam berapa ya, jam 2 pagi, mau buang air. Ketika ke kamar mandi itu ada bau bunga melati yang sangat kuat sekali, dan di situ tidak ada yang tanam bunga melati. Terus mama kebangun, mama tanya saya, kamu cium sesuatu? Saya bilang
"Kenapa Ma?" Langsung bilang, "Mama cium bunga melati." Jadi Mama pun menciumnya bunga melati itu yang cukup kuat. Setelah itu ada pun seperti ada bayangan warna putih yang tiba-tiba melintas di belakang pintu. Itu saya lihat, tapi saya tidak bilang Mama karena saya pun langsung takut dan ke depan untuk tidur. Malam itu kami menjaga jenazahnya Bude di itu. Jadi Bude belum dikafanin, masih ditutup itu. Nanti paginya baru dimandiin. Setelah itu pagi dimandiin dan dikuburkan. Itu masih baik-baik aja. Untuk sampai tahlilan hari pertama, hari kedua sampai hari ketujuh pun itu masih baik-baik. Ketika di hari ketujuh ini ada kejadian yang mungkin membuat saya sendiri yang takut. Jadi malam itu hari apa ya, saya lupa, tapi setelah 7 harinya terus besoknya malamnya, jadi sudah tidak ada orang rame-rame di rumah untuk tahlilan. Tiba-tiba itu saya kan ke kamar mandi sekitar jam 1 malam. Jam 1 malam itu saya ke kamar mandi, saya buang air besar, jadi kan cukup lama. Ya, saya bawa HP, lagi main HP. Tiba-tiba itu ada udara yang di sekitar kita tuh seperti stop begitu dan berganti dengan hawa panas. Hawa panasnya cukup mencekam, seperti ada sesuatu yang lihat saya, tapi saya tidak tahu itu apa. Setelah itu di dapur itu ada yang menyalakan api dan menggoreng sesuatu. Jadi ditaruhlah seperti wajan, terus kayak sreng pakai itu kayak orang lagi menggoreng sesuatu gitu. Saya di dalam kamar mandi cukup takut sebenarnya, siapa yang menggoreng malam-malam begini, karena Mama pun sudah makan dan tidak mungkin malam-malam begini. Setelah itu ada orang pun jalan di dapur lalu lalang, dan saya tidak tahu itu siapa karena tidak ada orang. Jadi di situ hanya ada saya, ibu dengan adik. Ayah ada keluar. Jadi saya bilang, ini siapa yang ini? Setelah itu udaranya cukup mencekam dan ada seperti bau kemenyan yang ada di kamar mandi, yang masuk di kamar mandi, dan saya cium, ini sepertinya bau kemenyan. Ya, ini bau kemenyan. Saya cukup tahan-tahan, tetapi ini tidak ada habisnya. Setelah itu saya cukup takut karena saya sudah ketakutan. Saya siram untuk bersihin karena sudah selesai buang air. Setelah itu saya coba berteriak, dan ketika berteriak itu udara itu kembali seperti semula. Suara-suara tadi yang ada di dapur itu semuanya menghilang. Dan ketika saya sudah keluar dari kamar mandi, ada seekor kucing hitam yang masuk ke dapur, dan dia melihat saya dengan mungkin tatapannya matanya warna merah, mungkin gara-gara saya senter, seperti berkata kepada saya, tidak ada apa-apa, karena kucing hitam itu memang peliharaannya Bude. Saya lihat di tungku, kan mereka masih pakai tungku kayu. Saya lihat di tungku itu masih ada bekas api yang orang habis bakar, dan saya tanya, mama ada bakar ini kan, ada masak tadi? Tidak ada. Terus yang buat api ini siapa? Ya, saya pun cukup takut sebenarnya. Tadi ada apa yang mengganggu saya ketika di kamar mandi.